Sementara itu, setelah sempat menumpang bersekolah di SMP Negeri 1 Rendang, ratusan siswa dari SMPN 2 dan SMPN 3 Rendang mulai menumpang bersekolah di SMA Negeri 1 Rendang. Pemindahan ini dilakukan agar siswa merasa lebih aman dan nyaman saat mengikuti proses pembelajaran. Kepala SMP 2 Rendang Iketut Suparjana memaparkan dari jumlah siswa keseluruhan yang mencapai 700-an siswa, sebanyak 411 siswa kini menumpang belajar di SMA Negeri 1 Rendang. Sementara sisanya masih ditelusuri atau telah belajar di sekolah terdekat di pengungsian masing-masing. SMP Negeri 2 Rendang berlokasi di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang. Sebagian besar siswanya berasal dari KRB 1, 2, dan 3 di wilayah Kecamatan Rendang. Suparjana menambahkan pemindahan ini berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan tujuan membuat siswa merasa lebih aman dan nyaman saat mengikuti proses pembelajaran. Seharusnya ke sini ya. Emang harus di sini. Pertama adalah satu secara psikologis dan emosional, jadi jalinan antara siswa dan guru mulai terjalin lagi lebih baik lagi. Kemudian kita mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang tua, dengan siswa dan guru maupun pegawai. Tentunya kita harapkan anak-anak supaya waktu belajarnya, itu kesempatan belajarnya lebih banyak lagi. Kepala SMP Negeri 3 Rendang yang sekolahnya terletak di KRB 1 yakni Batu Sese, bagian dari Desa Menaga, Rendang, mengatakan dari 288 siswa, sebanyak kurang lebih 180 siswa mengikuti pembelajaran di sekolah ini. Sementara sisanya bersekolah di sekolah terdekat dengan pengungsian masing-masing. Buat anak-anak, mengingatkan dimanapun kalian berada, tetap semangat dan sabar. Semuanya harus dihadapi dengan tenang karena ini adalah proses panjang nantinya kita tidak tahu. Oleh karena itu intinya adalah tetap semangat, belajar terus. Sementara Kepala SMA Negeri 1 Rendang Wayan Janiarta menyambut baik dimanfaatkannya SMA Negeri 1 Rendang untuk melanjutkan kelangsungan pendidikan siswa dari 2 SMP ini. Pihaknya sudah menyiapkan 15 kelas untuk SMP 2 Rendang dan 9 kelas untuk SMP 3 Rendang dengan memanfaatkan laboratorium kimia dan fisika sebagai ruang guru. Kami menyikapi yang pertama dengan mengubah jadwal. Jadi yang biasanya proses pembelajaran kita mulai setengah 8, sekarang jam 7 kita sudah mulai. Nah, sehingga yang biasanya mengakhiri proses belajar itu dilaksanakan jam 14 atau jam 2 siang, sekarang kita berakhir jam 12.50. Nah, sehingga adik-adik kita yang di SMP itu dia bisa belajar. Selain berharap siswa SMP bisa belajar dengan lebih nyaman, Janiarta mengajak siswa menggunakan fasilitas di sekolah Adiwiyata ini dengan baik, termasuk bersama-sama menjaga kebersihan.